Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kausari Maulana Firdaus dari Teknik Elektro angkatan 2019 dalam mata kuliah Elektronika Analog. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang op-amp, yang mana pada video yang ke-1 telah dijelaskan sampai detektor taraf tegangan, baik yang inverting maupun non-inverting. Kemudian saya akan melanjutkannya. Nah, yang pertama, selanjutnya itu penguat pembalik atau inverting amplifier adalah op-amp yang menguatkan dan juga membalik fasa sinyal outputnya. Jadi, jika ditinjau pada rangkaiannya, ya dilihat di sini, itu inputnya pasti dipasang ke terminal negatif op-amp-nya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF. RF itu resistansi feedback. Jadi di sini dipasang feedback yang terhubung ke jalur input. Nah, sehingga kita dapat menghitung tegangan RF. VRF sama dengan I kali RF. Diuraikan jadi tegangan input, V input dibagi RI dikali RF. Seperti itu. Nah, polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V output, maka V output sama dengan min VRF. Uraikan min V input dibagi R input dikali RF. Jadi pada rumus ini yang menentukan tegangan output pada op-amp inverting yaitu seberapa besar resistansi feedback dibagi resistansi input dikalikan dengan tegangan input. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui RF sama dengan 100 kilo, R1 10 kilo. Nah, di sini ini itu tegangan input dengan 1 volt dan RL 25 kilo. Hitung I output, ACL, IL, dan output. Nah, ini solusinya. Pertama-tama kita menghitung arusnya dulu. Rumusnya PI dibagi RI 1 volt dibagi 10 kilo. Hasilnya 0,1 mA. Setelah itu kita bisa menghitung P output. Negatif RF bagi RI dikali PI sama dengan negatif 100 kilo dibagi 10K dikali 1 volt. Hasilnya negatif 10 volt. Nah, dari hasil ini berarti dia menguat dari input 1 volt ya EI sama dengan 1 volt menjadi 10 volt. Nah, kenapa di sini negatif? Karena pasanya berubah. Karena ini tuh rangkaian merupakan rangkaian pembalik. Kemudian kita dapat menghitung ACL. ACL itu penguatan. CL rumusnya itu RF dibagi RI yaitu min 10 dibagi 1.
hasilnya min 10. Karena ACL itu artinya penguatan, jadi ACL ini memiliki 10 kali penguatan dari hasil yang tadi. Kemudian kita menghitung IL arus pada beban 0 kurang P output dibagi RL, 0 kurang min 10 dibagi 25 kilo ohm. Hasilnya sebadangan 0,4 mA. Kemudian menghitung IO arus output, rumusnya I tambah IL 0,1 tambah 0,4, hasilnya 0,5 mA. Kemudian di sini ada contohnya lagi. Diketahui RF sama dengan 250, RI 10 kilo. Nah, di sini V inputnya atau tegangan inputnya negatif 0,5 volt. Kalau yang tadi itu 1 volt positif. Nah, kalau yang ini negatif. Dan RL-nya 25 kilo. Nah, ini solusinya. I sama dengan V input bagi R input, hasilnya 0,05 mA. V outputnya negatif 250 dibagi 10 dikali negatif 0,5 volt, hasilnya 12,5 volt. Nah, karena tegangan inputnya negatif, ini digambar, ada di gambar inputnya itu negatif. Negatifnya itu masuk ke op amp. Nah, jadi si outputnya ini jadi positif dari hasil ini. Jadi posisi pencatuan dapat merubah polarisasi dari si tegangan outputnya. Kemudian menghitung ACL, negatif 250 dibagi 10, hasilnya negatif 25. Nah, artinya negatif 25 di sini mengalami 25 kali penguatan. Kemudian menghitung IL 12,5 dibagi 25 sama dengan 0,5 mA. IO sama dengan I tambah IL 0,05 tambah 0,5 sama dengan 0,55 mA. Nah, ini ada gambar tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, pada gambar yang sebelah kanan, jadi intinya itu terjadi penguatan. Terlihat dari amplitudenya. Kalau yang di input itu asalnya ini kecil. Nah, karena mengalami penguatan yang di V outputnya itu jadi lebih panjang, lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya, rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Nah, ini tuh inputnya lebih dari satu.
karena kalau jadi otomatis lebih dari satu sumber tegangan. Nah, ini contohnya itu ada 3 input tegangan, ada P1, P2, dan P3. Bisa dilihat dari gambar yang sebelah kiri. Dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, maka rumusnya V output dalam kurung negatif RF dibagi R1 dikali V1 tambah dalam kurung RF dibagi R2 dikali V2 ditambah RF bagi R3 dikali V3. Nah, selanjutnya jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka rumusnya negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi yang kedua ini tinggal ditambahkan saja. Nah, yang ketiga, jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka outputnya itu V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn ini dan seterusnya dibagi N. Nah, di sini tuh ada 3 rumus. Jadi semuanya itu bergantung pada resistansi input. Dimana kalau pemakaiannya itu yang pertama itu R dan RF-nya itu berbeda-beda. Yang kedua, kalau R dan RF-nya sama. Dan yang ketiga, kalau R1, R2, dan R3-nya sama dengan R. Itu. Selanjutnya, penguat tak membalik non-inverting amplifier. Nah, di mana tegangan input dipasang pada terminal positif pada op-amp. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V output melewati RF, sehingga timbul tegangan RF, yaitu VRF diuraikan V input bagi R input dikali RF. Karena polaritas di sini positif, maka besar VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga VO sama dengan VRF tambah V input. Nah, ini merupakan rumusnya. Dengan menggunakan gain tertutup ACL, maka ACL sama dengan V output bagi V input diuraikan RF sama dengan R1 tambah 1. Kemudian menghitung IL, VO bagi RL. Selanjutnya, rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif, op-amp didapatkan V input R2 bagi R1 tambah R2 dikali V input ditambah R1 dibagi R1 tambah 2 dikali V2.
Nah, karena ini menggunakan konsep superposisi, jadi kalau ada V3 ditambah lagi V3 di sini. V output RF dibagi R1 tambah 1. Nah, dan seterusnya. Tergantung tegangannya ada berapa. Karena di sini menggunakan konsep superposisi. Selanjutnya menghitung CL V output dibagi V input. Selanjutnya rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder dengan N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output atau V output sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Selanjutnya rangkaian penguat selisih. Nah, jadi op-amp ini bisa diimplementasikan jadi rangkaian penguat selisih. Terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Ini rumusnya. Nah, jika nilai perbandingan resistor seimbang, RI per R1 sama dengan RF per R2, maka V outputnya RF dibagi R1 dikali V2 kurang V1. Selanjutnya rangkaian pembanding atau rangkaian komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Jadi ini tuh akan membandingkan seberapa besar tegangan input yang akan dibandingkan dengan suatu tegangan referensi. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan V output didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka V output sama dengan positif V1 dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi V1 tambah V input tambah Vn, sehingga selisih ED menjadi 0 kurang V input tambah Vn, atau juga negatif Vn tambah V negatif Vin tambah Vn. Nah, di sini ada gambar untuk komparator. Nah, di sini tuh ada mengalami penurunan. Dan di sini ada noise-nya yang mengalami penurunan atau tidak merata. Selanjutnya, detektor
pembalik penyilang nol dengan histeresis. Jadi rangkaian op-amp sebagai komparator inverting ada histeresisnya. Nah, di sini ada gambar, jadi ini tuh dipasang input ke negatif dan di sini tuh ada feedback yang dipasang ke masukan positif. Nah, ini tuh untuk mengatasi noise yang tadi. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, itu positif Vsat dan negatif Vsat. Ciri pembanding adalah feedback masukan positif op-amp. Konsepnya ini jadi mirip zero crossing detector. Cuma di sini ada kata-kata histeresis yang tadi. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, output berada pada positif Vsat dengan tegangan masukan positif sebesar R2 dibagi R1 tambah R2 dikali positif Vsat. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau sebutnya VUT. Nah, ini rumus VUT. R2 bagi R1 tambah R2 kali positif Vsat. Untuk menghitung tegangan ED-nya, VUT kali negatif tegangan input. Selama tegangan input kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan P outputnya positif Vsat. Bila tegangan PI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif Vsat. Nah, di sini itu adanya batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, karena tegangan PO sama dengan min Vsat, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 dibagi R1 tambah R2 kali Vsat. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari P output, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT itu R2 dibagi R1 tambah R2 dikali negatif Vsat. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau pihak, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Pihak sama dengan VUT kurang VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage VCTR yang dirumuskan VUT dikurang VLT dibagi 2. Nah, ini inti dari rumus-rumus tadi. Ini gambarnya. Selanjutnya, detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada PO di sekitar crossing. Apabila R dan feedback sama dengan
M kali R, maka besarnya PUT sama dengan negatif V1 dibagi M. VLT positif V1 dibagi M. Nah, ini persamaannya rumus yang tadi. Selanjutnya, detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan di output dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan ini. Nah, di sini itu ada N. N ini bergantung pada jumlah resistansi atau indikasi jumlah resistansi. Ya, mungkin sampai di sini saya menjelaskan tentang M bagian 2. Mohon maaf bila mungkin ada salah penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.